Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Nur Hasna dalam pembelajaran kimia. Sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah memberkahi setiap langkah kita dan membukakan pintu pikiran kita untuk bisa menerima ilmu yang bermanfaat bagi kita, baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat nanti ya. Oke, kali ini kita akan bertemu di dalam materi termokimia. Baik anak-anak ibu semuanya, sebelum kita memulai membahas lebih dalam tentang termokimia, sebaiknya kita mulai dari hal-hal yang sederhana terlebih dahulu. Apa itu termokimia? Nah, termokimia adalah cabang ilmu pengetahuan kimia atau cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang reaksi kimia dan energi panas atau kalor yang menyertai reaksi kimia. Baik, untuk memahami materi tersebut, ada beberapa istilah penting yang harus kalian mengerti terlebih dahulu. Ya, yang pertama sistem, lingkungan, entalpi, perubahan entalpi, reaksi eksoterm, reaksi endoterm, dan persamaan termokimia. Nah, istilah-istilah ini sangat penting kalian pahami agar mampu mendalami termokimia dengan lebih baik. Oke, nah sekarang kita lihat apa itu sistem. Di dalam termokimia yang dimaksud dengan sistem adalah sesuatu yang diamati. Apa itu yang diamati? Secara umum di dalam termokimia itu yang kita amati adalah reaksi kimia. Jadi dalam hal ini sistem itu identik dengan reaksi kimia yang terjadi atau yang berlangsung. Baik, nah sekarang kita akan membahas dulu sedikit apa itu reaksi kimia. Reaksi kimia itu sebenarnya adalah interaksi antara molekul-molekul zat secara kimia yang dapat kita tuliskan dalam bentuk persamaan reaksi. Oke, nah contoh ketika ibu sedang memasak menggunakan kompor gas, maka saat itu sebetulnya sedang berlangsung sebuah reaksi kimia, yaitu reaksi pembakaran molekul gas LPG. Ya, pada pembakaran molekul gas LPG ini terjadi interaksi antara molekul gas LPG dengan molekul gas oksigen sehingga terbentuk molekul gas karbon dioksida dan uap air. Nah, reaksi itu dapat kita tuliskan menjadi sebuah persamaan reaksi seperti ini. Nih, gas LPG adalah salah satu bentuk hidrokarbon dengan rumus kimia C3H8. Kemudian ini molekul oksigen, 5 molekul oksigen. Jadi 1 molekul gas LPG bereaksi dengan 5 molekul gas oksigen dan menghasilkan 3 molekul CO2 dan 4 molekul uap air, ya, air dalam bentuk gas ya. Dan kemudian melepaskan sejumlah panas. Nah, panas inilah yang dimanfaatkan untuk memasak makanan ya. Nah, di dalam reaksi kimia ini ada catatan penting yang harus kalian pahami. Yang pertama, untuk reaksi kimia kalian harus paham bahwa ada bagian-bagian pada reaksi kimia itu pada persamaan reaksi ya. Nah, ini ada tanda panah. Di bagian kiri tanda panah ini disebutnya zat reaktan atau zat-zat yang bereaksi. Ini dia. Di bagian kiri tanda panah itu namanya reaktan. Itu adalah zat-zat yang bereaksi. Sedangkan di bagian kanan tanda panah itu adalah hasil reaksi. Nah, zatnya di sini ada CO2, ada H2O dan ini bukan zat tetapi ini adalah energi panas. Jadi zatnya hanya di sini. Ini nama zat-zat hasil reaksi ini disebut dengan produk. Oke? Itu. Nah, Nah, selanjutnya kita akan memahami tentang apa itu lingkungan. Di dalam termokimia yang dimaksud dengan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Ibu berikan contoh lain. Di sini ada ini adalah sebuah tabung reaksi yang diisi dengan larutan NaOH
kemudian dicampurkan dengan larutan HCl. Nah, mungkin kalian bisa memahami bahwa di dalam ini terjadi interaksi antara molekul NaOH dengan molekul HCl sehingga terjadilah reaksi kimia. Nah, persamaan reaksi kimia ini dapat kita tulis menjadi sebuah persamaan reaksi seperti ini. Larutan NaOH ditambah dengan larutan HCl akan membentuk larutan NaCl dan molekul air. Nah, ini adalah persamaan reaksi. Tentunya kalian sudah paham kan bahwa yang disebut yang NaOH dengan HCl itu merupakan reaktan, sedangkan NaCl dan H2O itu merupakan produk. Nah, jadi reaksi yang terjadi ini yang di dalam sini adalah namanya sistem. Sedangkan tabung reaksi, udara di sekitar tabung atau di sekitar larutan, atau mungkin ada orang yang berdiri di sekitar tabung ini, itu disebutnya lingkungan. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, berikutnya ada istilah entalpi dan perubahan entalpi. Nih, perlu kalian ketahui, apa itu entalpi sesungguhnya? Mungkin banyak bahasa istilah-istilah lain atau penjelasan-penjelasan dalam bentuk lain, tapi pada intinya sama dengan apa yang Ibu sampaikan saat ini. Entalpi itu merupakan potensi panas yang dimiliki oleh suatu zat. Potensi panas yang dimiliki oleh suatu zat. Nah, entalpi ini dilambangkan dengan huruf H. Ingat ya, entalpi dilambangkan dengan huruf H. Kenapa huruf H bukan E? Nah, ini berasal dari kata heat, panas artinya, ya. Jadi entalpi itu dilambangkan dengan H. Nah, berapa besarnya entalpi suatu zat? Orang tidak bisa menghitungnya. Yang bisa dihitung hanyalah perubahan entalpi. Jadi jumlah potensi panas nggak bisa dihitung, tetapi berapa besarnya perubahan bisa dihitung. Oke ya. Nah, apa itu perubahan entalpi? Perubahan entalpi merupakan perubahan potensi panas dari suatu sistem yang dilambangkan dengan delta H. Kenapa terjadi perubahan potensi panas? Nah, perubahan potensi panas itu dalam suatu sistem terjadi akibat adanya perpindahan panas dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya dari lingkungan ke sistem. Sehingga, nanti bisa terjadi pengurangan potensi panas dalam sistem atau penambahan potensi panas di dalam sistem. Nah, perubahan entalpi ini atau delta H itu dinyatakan dalam satuan joule. Itu adalah satuan energi ya kalau di dalam fisika. Atau kilojoule. Oke ya, bisa juga nanti menggunakan kalori atau kilokalori ya. Tetapi untuk satuan internasional itu joule dan kilojoule. Oke. Nah, selanjutnya kita akan lanjut kepada reaksi eksoterm ya. Reaksi di dalam termokimia itu akibat adanya aliran energi tadi, aliran panas itu, maka ada dua jenis reaksi kimia di dalam termokimia. Pertama adalah reaksi eksoterm. Ekso artinya keluar. Reaksi eksoterm itu adalah reaksi kimia yang menghasilkan atau membebaskan atau mengeluarkan panas. Nah, pada reaksi eksoterm terjadi perpindahan energi panas dari sistem ke lingkungan. Oleh karenanya, entalpi sistem menjadi berkurang dari sebelumnya, sehingga delta H-nya bernilai negatif, ditulisnya bernilai negatif. Oke. Nah, apa efeknya pada lingkungan? Ketika terjadi reaksi eksoterm, maka akan ada efek pada lingkungan di mana terjadinya kenaikan suhu pada lingkungan. Contoh reaksi eksoterm sangat mudah. Ketika kita memasak di dapur menggunakan gas LPG. Kalau kita berada di depan kompor itu yang sedang menyala, maka kita akan merasakan panas. Kita ini kan adalah lingkungan. Jadi energi panas, lingkungan, suhu lingkungan menjadi naik. Ya, kenapa demikian? Karena gas LPG itu dibakar oleh oksigen, menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air serta melepaskan panas. Nah, panas yang dilepaskanlah inilah yang menyebabkan naiknya suhu pada lingkungan. Nah, persamaan di dalam termokimia kita harus tahu persamaan reaksinya harus bisa dibentuk menjadi persamaan termokimia. Jadi persamaan termokimianya bisa kita tulis ini. Jadi
C3H8 ditambah 5O2 menjadi 3CO2 dan 4H2O dengan delta H min X kilojoule. Jadi X ini masih dalam bentuk angkanya belum pasti ya. Ya, jadi min itu delta H-nya negatif. Ini tandanya reaksinya eksoterm. Coba. Nah, dari sini kalian bisa lihat ciri-cirinya tuh apa itu reaksi apa tanda-tandanya reaksi eksoterm. Nah, satu misalnya reaksinya menghasilkan energi panas. Kemudian delta H-nya entalpi sistem menjadi berkurang, terjadinya kenaikan suhu pada lingkungan, persamaan termokimianya ditulis dengan delta H bernilainya negatif. Oke ya. Tuh. Oke, selanjutnya kita lihat lagi reaksi endoterm. Reaksi endoterm sebenarnya kebalikan dari reaksi eksoterm. Ya, reaksi endoterm itu adalah reaksi kimia yang menyerap energi panas. Nah, pada reaksi endoterm terjadi perpindahan energi panas atau kalor dari lingkungan ke sistem. Oleh karenanya, entalpi sistem menjadi bertambah, sehingga delta H-nya itu bisa kita tulis dengan nilai positif. Ya, artinya bertambah entalpi sistem setelah terjadinya reaksi itu lebih besar daripada entalpi sistem mula-mula. Nah, sekarang apa efeknya? Tandanya terjadi reaksi endoterm itu terjadinya penurunan suhu pada lingkungan. Artinya lingkungan lebih dingin daripada kondisi semula. Nah, contohnya itu reaksi fotosintesis ya. Reaksi fotosintesis merupakan reaksi antara gas karbon dioksida dan air dengan menyerap panas matahari. Nah, menurut persamaan reaksi ya seperti ini ya. 6 molekul CO2 bereaksi dengan 6 molekul H2O dan menghasilkan 1 molekul glukosa dan 6 molekul oksigen. Makanya ketika kita berada di bawah pohon pada siang hari itu terasanya sejuk adem ya. Nah, persamaan reaksi ini dapat kita bentuk menjadi persamaan termokimia, di mana delta persamaan termokimia seperti ini, 6 molekul CO2, 6 molekul H2O, kemudian menghasilkan 1 molekul glukosa dan 6 molekul oksigen. Delta H-nya positif Y kilojoule ya. Y ini nanti bisa kita ganti dengan angka berapa, ada datanya. Oke. Nah, ini yang penting kalian pahami terlebih dahulu sebelum lanjut ke materi yang lebih kompleks ya, yang lebih dalam. Nah, untuk itu setelah kalian memahami penjelasan Ibu yang sedikit tadi, baru Ibu persilahkan kalian untuk menyimak dari mungkin salah satu di antara video ini atau ketiga-tiganya juga boleh. Tapi minimal salah satu yang mana yang paling mudah kalian pahami ya. Nah, setelah kalian menyimak video ini, lalu kalian tuliskan resumenya, karena ini nanti yang akan menjadi dasar bagi kalian untuk melanjutkan pada materi berikutnya. Selamat belajar anak-anak Ibu semuanya. Semoga sukses untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.